Aman qata'aka, apakah kamu tidak ridho kalau saya akan putus rahmat saya dari orang yang memutus silaturahim kepada ente? Saya akan sambungkan nih kasih sayang saya kepada orang yang menyambung silaturahim ente, dan saya akan putus rahmat saya, kasih sayang itu kepada orang yang suka memutus hubungan silaturahim. Maka nanti ada hadis, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Kalau sekarang lebih enak nih, di zaman sekarang silaturahim itu bisa dibangun lewat WA group gitu kan, grup keluarga besar. Jadi nanti kalau informasi apapun, musyawarah apapun lewat grup aja kan. Kita mau jalan-jalan tahun depan kemana? Ke Holland. Holland Belanda, enggak, itu Holland Kobier dekat sama Bang Holland. Kita mau ziarah ke sana, kemudian Kong, gitu kan, ke Holland. Kobier samping Bang Holland. Jam berapa? Jam sekian. Oke, kita kumpul. Kumpulnya di mana nih? Udah, pertemuannya di titik sana aja. Atau kita mau kemana? Nanti kumpulnya di titik ini supaya nggak tunggu-tungguan. Kita mau musyawarah ini nih, mau adain hajatan ini. Ya udah, kita undang di grup. Ntar kalau keburu silaturahim, kalau nggak keburu anggap aja itu udah undangan resmi keluarga. Siap. Enak kalau sekarang tuh sebetulnya. Informasi itu bisa kita akses lewat media. Tapi nggak enaknya orang yang keasikan main media jadi jarang ketemu gitu kan. Sampai aja sampai lebaran juga begitu. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Itu aja gitu doang. Kagak bawa tumpah, kagak bawa kue, kagak bawa transferan. Yang makanan sih nggak penting. Yang penting itu silaturahimnya. Cuman orang dulu ngajarinnya begitu. Ente kalau mau datang ke rumah saudara, jarum-jarum patah aja bawa, jangan lenggang kangkung, gitu. Ini kan kalimat sederhana, jarum-jarum patah aja bawa, biar ada juga yang dibawa, walaupun nilainya nggak seberapa. Bukan berarti suruh bawa jarum patah. Kita ada orang jujur banget lagi. Ayo kita makan-makan. Waduh, saya baru buat bis makan. Mentahnya aja ya, dikasih beras. Tuh, mentahnya. Karena kan matangnya nasi. Mentahnya beras. Itu masih penting udah jadi beras. Ada yang masih gambar. Terus ulang sendiri satu. Dan kata ulama, silaturahim itu tidak harus dibentuk dengan acara makan-makan, jamuan, enggak begitu. Ketemuan di mana, dalam rangka apa, udah yang penting ada ketemunya. Syukur-syukur ya ada makanannya, syukur-syukur. Kalau enggak, itu jangan jadi pusat utamanya. Karena nanti kalau tidak ada itunya, akhirnya orang tidak mau silaturahim. Dan ini pernah ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kan Nabi dakwahnya pertama sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Kenapa? Karena Nabi memahami kondisi masyarakat Mekah itu, keluarga-keluarga yang udah pada tua, mereka kan terbentuk karakternya karakter jahiliyah, nggak mau gitu dinasihatin sama yang muda, nggak terima. Dan itu dulu di Betawi kayak gitu. Kalau ada anak muda jadi ustaz, terus ceramah, jamaahnya banyak aki-aki nih, usianya udah 60-an gitu, pada bubar. Kong, pada mau kemana? Yang ceramah bocah masih mau kencur. Bahasanya yang ceramah bocah masih bau kencur. Emang apa urusannya bocah sama kencur? Dulu tuh orang Betawi Pak, kalau dia panas atau anaknya supaya ubun-ubunnya kuat, tuh tiap hari tuh sama emaknya digigitin kencur, tuh dikunyah kencur beras, tapi dipokolin di sini.
selalu bau kencur. Akhirnya itu bawa buat istilah, yang ngajak bocah bau kencur. Padahal tuh bocah udah bau giler, udah gak bau kencur lagi, bahkan udah bau ketek. Masih dibilang bocah bau kencur, kagak mau dengerin. Nah, di zaman Rasul begitu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu kan para pembesar. Mereka kan ada sebagian yang famili. Nabi itu masih muda, terus mendeklarasikan diri jadi Rasul, membawa ajaran. Dia kagak diterima. Lu apa-apaan sih lu? Yang kecil lu belia. Bahasa gitu, kecil aja gue masih ingat kemarin. Sekarang lu pakai ngajak-ngajak gue begini. Itu Nabi udah pakai cara gimana supaya yang paling enak yang didakwah ya. Sementara saya kan disuruh sampaikan kata Allah. Balighu anni walau ayat, sampai sampaikan walaupun satu ayat sampaikan. Mana caranya dia? Akhirnya diundang makan, gitu, diundang makan. Nanti bikin jamuan, diundang atau keluarga-keluarga terdekat. Setelah itu nanti ngomong, gimana kalau misalkan nanti tiba-tiba ada ini terjadi, ente percaya nggak kalau saya ngomong? Ya, sebenarnya saya percaya kalau ente yang ngomong pasti benernya, karena ente terkenal dari kecil nggak pernah bohong. Itu yang pembesar-pembesar tuh pada diem aja. Di bocah apa sih? Terus kata Nabi, percaya nggak kalau misalkan sekarang saya bilang saya ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah agama. Baru bangun tua belah, tabbanlah ya Muhammad, celaka lo, mati kipe. Alihada jamaah tanah, apa karena urusan remeh begini ente kumpulin saya? Waktu saya sangat berharga dan mahal. Gua kata mau ngapain kalau lu undang-undang gua ke rumah? Enggak, dia cuma mau ngasih info begini doang. Tambat lah kata gua, celaka lo. Udah nyita waktu gua cuma buat beginian doang. Dan Muhammad dikata celaka diulang-ulang. Akhirnya Allah balas, turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celaka tuh kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia yang celaka, bukan ente yang celaka Muhammad, dia yang celaka. Oh yang balas, oh marah. Betul, tabbat itu kan diantaranya asbabun nuzulnya begitu, kronologisnya kejadian itu. Nabi Muhammad dimaki-maki sama pamannya, Allahnya marah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu hartanya tuh Abu Jahal, usahanya termasuk pangkatnya, ma aghna anhu maluhu, tidak akan bermanfaat apa-apa. Saya selana ronda talahab, nanti tuh hartanya, pangkat jabatannya, hasil usahanya, termasuk dia-dianya, saya lembur di neraka. Allah marah betul. Ayat itu komplit turun langsung. Wa imra'atuhu, bukan dia doang, bininya juga tuh, imro'ahnya tuh, perempuannya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, maksudnya provokator yang suka bakar-bakar suaminya. Tuh istrinya sama tuh, gua masukin juga ke neraka, karena istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Itu kata-kata hammalatal hatab bukan berarti istrinya Abu Lahab tukang nyari kayu. Maksudnya Allah tuh bininya juga sama tuh, yang tukang manas-manasin, bakar-bakar lakinya. Asal lakinya udah adem-ademan dikit, dibakar-bakar lagi sama bininya. Entar sama dia, bolendur juga di neraka kata Allah.
fi jidha hablum min masad. Itu ayat itu turun Allah marah. Cuma karena yang baca dilah suaranya enak, seakan-akan Allah lagi senang gitu. Yang baca dilah suaranya enak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jawabannya Allah. Enak benar, padahal Allah lagi marah itu. Rakat tuh. Bisa bener kalau ente jadi qori pas bacanya disuruh baca surat itu, baca sambil marah-marah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oh, itu dia. Ada itu mah. Tahu apa aja lu. Ada yang bilang ini qori dari mana ini? Ini qori dari Tegal. Ngapa marah-marah? Dia santri. Dia paham ini ayat. Ayat ini Allah lagi marah sama dia. Tadi baca juga emosi. Coba kalau dia lagi baca surah Yusuf, Zulaikha lagi bujeng-bujengin Nabi Yusuf, oh dia ngos-ngosan bacanya gitu. Karena ingin perempuan cantik berjumlah laki-laki ganteng. Itu bahaya santri itu. Karena dia baca Quran berikut tafsir aja. Iqra ma syi'tum, bacalah kata Nabi Muhammad jika kamu mau surah Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Nabi Muhammad langsung habis ngomong begitu dibacain ayatnya. Apakah nanti jika kamu berkuasa menjadi pemimpin, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Kemudian kamu putus silaturahim? Jangan begitu ente nanti kalau jadi pemimpin. Oke, partainya ente ada yang jadi oposisi, ada yang jadi pendukung. Tetap aja semuanya dirangkul lagi kalau udah jadi presiden. Kemarin waktu pemilihan boleh tuh adu misi, main kekuatan. Tapi kalau pas udah coblos jadi pulang yang jadi rangkul semua. Jangan ente bikin kerusakan di bumi, ente putus silaturahim. Pokoknya yang kemarin kagak nusuk gua, jangan sekali-kali dikasih jabatan di sini. Kalau perlu gencet terus, kalau perlu usahanya kita matiin dia. Gak boleh kata Quran, gak boleh begitu. Itu namanya memutusin silaturahim. Ulaikal ladzi la'anahumullah. Orang-orang yang begitu tuh Allah laknat berarti. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah tulikan pendengarannya, Allah bisukan dan Allah butakan penglihatannya. Jadi Allah marah, intinya ini lagi marah juga. Orang yang memutus silaturahim kagak mau diajak diskusi bareng-bareng, maunya cara dia sendiri aja, Allah marah. Maka orang itu akan dapat laknat Allah. Kadang ada yang dibayar cash di dunia, ada yang pastinya nanti di akhirat. Berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbil wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad